Saudara, tim medis di RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai NTT mulai kelelahan menangani pasien di tenda darurat. Selain minimnya fasilitas, cuaca dingin harus dihadapi tim medis. Layanan RSUD Ruteng masih dilakukan di tenda-tenda darurat karena bangunan rumah sakit hancur akibat gempa. Kondisi tim medis kini mulai kelelahan. Terlebih RSUD Ruteng jadi rujukan 3 kabupaten. Cuaca dingin turut mempengaruhi kesehatan tim medis. Nakes di Rumah Sakit Ruteng sejauh ini hampir sebagian besar sudah cukup kelelahan. Kita ketahui bahwa Rumah Sakit Umum Ruteng ini ada tenaga dokter umum, itu kurang lebih 19 orang. Sudah ada yang sakit, dirawat, tapi masih harus melayani. Jadi diinfus di ruangan UGD sambil juga memantau pasien seperti itu. Terus ada perawat, bidan yang juga terdampak dalam situasi ini. Kami sangat berharap untuk tenaga kesehatan di sini itu diperhatikan. Penyintas gempa di Kelurahan Karot Ruteng Kabupaten Manggarai NTT mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah. Salah seorang warga Donatus mengatakan rumahnya berjarak 3 km dari pusat kota Kabupaten Manggarai. Namun ia dan 30 keluarga lain baru menerima bantuan 1 tikar dan 1 terpal. Donatus tinggal di tenda yang dibangun secara mandiri dan mengandalkan bantuan dari warga lain. Secara pribadi kami, karena tanggal baru ada bantuan terpal dari pemerintah, tanggal 17. Bantuan hanya terpal saja kan? Terpal saja sama 1 tikar yang kecil. Ya. Kalau untuk kebutuhan makanan dong Bapak? Kalau untuk makanan, kali itu saja yang kami terima dari gereja berupa sembako. Kalau dari pemerintah untuk sembakonya? Dari pemerintah sampai sekarang sembakonya belum ada. Akses menuju Pulau Paluwe, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang sempat terisolasi pasca gempa kini mulai terbuka. Bantuan mulai didistribusikan. Kepala BNPB Legend Suharyanto memastikan bantuan terus ditambah karena kebutuhan warga masih besar. Penyaluran bantuan dimaksimalkan lewat jalur laut dan udara. Kemudian bala bantuan juga sudah masuk secara terbatas, beberapa kapal, beberapa pesawat. Tentu saja jumlahnya masih kurang, kita akan terus tambah. Kemudian yang perlu dievakuasi, yang perlu dilakukan perawatan dari luar pulau juga sudah dilakukan. Lalu bagaimana dengan distribusi bantuan di lokasi terdampak gempa lainnya? Kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan, serta Andika Pratama di Reok NTT, ada juga Citos Natun di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kita sapa Jonah terlebih dahulu. Selamat malam, Jonah. Bagaimana penanganan pasca gempa di sana? Apakah sudah merata bantuan di sana? Ya, Bam, terkait dengan distribusi bantuan ada cerita menarik. Kami tadi perjalanan darat dari Ruteng menuju Reo dan tadi kami sempat mampir di Kampung Jengok di Pagal Cibal, Kabupaten Manggarai NTT dan menemukan ada satu tempat atau lokasi yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dan tadi akhirnya kami menyempatkan untuk mampir dan sempat juga tadi live di petang hari dan akhirnya kami memperlihatkan, menunjukkan bahwa tempat tersebut belum mendapatkan bantuan. Dan menariknya adalah beberapa saat setelah kami memberitahu bahwa tempat itu belum mendapatkan bantuan, di malam hari bantuan langsung dikirim khususnya oleh pihak Angkatan Darat, yaitu dari pihak Koramil, di mana bantuan diberikan ini cukup beragam, mulai dari ada beras, telur, dan juga adanya mie instan. Tentu saja bantuan ini sangat diharapkan oleh masyarakat, apalagi kalau kita lihat ini sudah 1 minggu dan mereka sendiri juga masih menunggu atau mengungsi secara mandiri dikarenakan untuk menghindari adanya pencurian atau hal lain. Nah, terkait dengan adanya pengungsian ini, dari pihak Angkatan Darat sendiri membuka diri bila mana ada informasi ataupun ada hal lain sehingga masyarakat yang berada di wilayah Flores bila mana ada butuh bantuan bisa langsung mengontak. Berikut pernyataan dari Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution. Pimpinan Bapak Pangdam 9 Udayana melihat di salah satu media bahwa ada masyarakat yang belum mendapatkan. Sehingga kami tadi dihubungi agar segera cepat merespon titik mana masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
Baik. Itu tadi cerita dari Jona Hamonangan, tadi dapat langsung dari TNI, langsung memberikan bantuan kepada daerah yang belum mendapatkan bantuan. Kita bergeser dari Jona, dari Reok, kita bergeser ke Ruteng NTT, ada Citos. Selamat malam, Citos. Tadi tenaga medis sempat kelelahan. Bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi di sana, Citos? Selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Memang kalau untuk kondisi kesehatan ataupun pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Ruteng ini dilayani oleh beberapa dokter umum dan juga ratusan tenaga kesehatan begitu. Dan memang kalau kita melihat Rumah Sakit Umum ini memang menjadi rujukan bagi 3 kabupaten yang memang pasiennya cukup banyak. Dan saat gempa terjadi mereka harus diungsikan ke tenda-tenda darurat, dan memang di tenda-tenda darurat inilah yang membuat para pasien ataupun para nakes ini kelelahan karena memang cuaca yang begitu dingin. Sampai saat ini saja cuaca di kota Ruteng itu 18 derajat, dan ini cukup menyulitkan baik pasien maupun para nakes yang bertugas di luar ruangan, karena memang kalau kita lihat perbedaan di dalam ruangan dan juga di luar ruangan itu cukup berbeda, baik dari segi fasilitas kesehatan dan juga kenyamanan kenyamanan baik para pasien maupun dari para nakes sendiri. Dan kalau kita lihat sampai saat ini memang masih pelayanan itu masih dilakukan di luar ruangan dengan menambah beberapa tenda yang sudah mulai diatur secara baik, artinya sudah mulai ada penghalang sehingga pada malam hari cuaca dingin tak begitu dirasakan oleh para pasien dan juga para nakes. Dan sampai saat ini pula fasilitas-fasilitas kesehatan yang tertimpa oleh gempa pada tanggal 15 kemarin mulai dibenahi, mulai didatangkan kembali, baik itu obat-obatan maupun fasilitas pendukung di tiap-tiap tenda yang memang sejak tanggal 15 itu beberapanya tertimpa reruntuhan bangunan. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporannya Citos Natun dari Ruteng. Sebelumnya ada Jona Hamonangan dan juga Andika Pratama dari Reok, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.